Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 24810700017 dari kelas PGMI 3A. Di sini saya akan memaparkan jawaban hasil dari ulangan tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Atikoh MPD. Nomor 1, perencanaan pembelajaran adalah fondasi utama sebelum kegiatan pembelajaran mengajar itu dilaksanakan. Menurut Sanjaya 2019, perencanaan pembelajaran berfungsi untuk memberikan arah, tujuan, serta pedoman dalam kegiatan pembelajaran agar prosesnya itu berjalan efektif dan juga efisien. Guru yang memiliki perencanaan matang akan mampu mengelola waktu, memilih metode, serta menentukan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di tingkat MI atau SD, perencanaan itu menjadi sangat penting karena siswa itu masih berada pada tahap perkembangan kognitif konkret, operasional atau menurut teori Piaget, sehingga mereka menjadi belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan juga aktivitas nyata. Oleh karena itu, guru harus merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, akan tetapi juga mengaktifkan pengalaman belajar siswa. Contoh konkretnya itu pada tema lingkungan bersih dan sehat. Nah, guru dapat merencanakan kegiatan seperti pengamatan kondisi lingkungan sekolah, diskusi kelompok, hingga pembuatan poster ajakan menjaga kebersihan. Jika perencanaan dibuat terstruktur dengan tujuan yang jelas, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna dan hasil belajar siswa meningkat. Perencanaan yang baik juga membantu guru menyiapkan alternatif strategi jika terjadi hambatan di kelas. Misalnya jika siswa kurang fokus atau media pembelajaran tidak berfungsi. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran itu bukan sekedar dokumen administratif, tetapi juga merupakan panduan nyata yang menentukan keberhasilan pembelajaran di MI atau SD. Nomor 2, kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter dan juga kompeten, tetapi berbeda dalam pendekatan dan fleksibilitasnya. Kurikulum 2013 lebih terpusat pada ketercapaian kompetensi dasar secara seragam, sedangkan kurikulum Merdeka itu menekankan fleksibilitas dan juga diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Prinsip utama kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang menyesuaikan konten, proses, dan juga produk sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dalam konteks DMI atau SD, guru itu dituntut memahami bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan kecepatan belajar yang berbeda. Sebagai contoh, pada pembelajaran tema daun air, guru itu tidak memaksakan semua siswa melakukan aktivitas yang sama. Sebaliknya, guru memberi pilihan. Siswa yang suka menggambar dapat membuat ilustrasi siklus air, siswa yang suka menulis dapat menyusun laporan pengamatan, sementara siswa yang lebih kinestetik bisa membuat mini eksperimen tentang penguapan. Dengan begitu, setiap anak belajar sesuai potensinya namun tetap menuju capaian pembelajaran yang sama. Pendekatan diferensiasi ini membuat siswa lebih termotivasi dan merasa dihargai dalam proses belajar. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa MI atau SD yang beragam. Nomor 3, pendekatan Project Based Learning atau PJBL menekankan pada kegiatan belajar berbasis proyek yang mendorong siswa itu aktif, kolaboratif, dan berpikir kritis. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman yang nyata, bukan hanya teori saja. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah atau sintaks PJBL. Yang pertama itu menentukan pertanyaan esensial, yaitu guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar nyaman digunakan bersama. Kemudian yang kedua, perencanaan proyek. Siswa dibagi kelompok untuk merancang proyek seperti pembuatan taman mini sekolah bersih. Kemudian yang ketiga, penyusunan jadwal dan pembagian tugas, yaitu siswa menentukan waktu dan peran masing-masing. Yang keempat, pelaksanaan proyek. Siswa itu mengumpulkan bahan, menanam tanaman, dan membuat papan ajakan menjaga kebersihan. Yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu guru memantau proses kerjasama, kreativitas, dan juga tanggung jawab. Yang keenam, presentasi hasil, yaitu siswa mempresentasikan hasil taman yang dibuat dan menjelaskan manfaatnya. Yang ketujuh, refleksi, yaitu siswa dan guru itu bersama-sama merefleksikan pengalaman belajar. Nah, model ini itu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kemudian rasa tanggung jawab, serta keterampilan berpikir kreatif dan juga kolaboratif. Selain itu, siswa juga belajar menerapkan nilai-nilai agama dan sosial seperti gotong royong dan kebersihan sebagai sebagian dari iman. Nomor 4,
Model inquiry learning merupakan pendekatan yang menekankan proses berpikir ilmiah di mana siswa itu mencari jawaban melalui penyelidikan menurut Joyce, Weil, dan Calhoun 2015. Inquiry membantu siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman nyata, bukan sekedar menerima informasi saja. Untuk tema kearifan lokal, inquiry sangat relevan karena mendorong siswa mengenal dan menghargai budaya daerahnya melalui proses eksplorasi. Misalnya, siswa kelas 6 MI melakukan penelitian kecil tentang tradisi gotong royong di lingkungannya. Nah, strategi dan langkah pembelajarannya, yang pertama itu orientasi masalah. Nah, guru memulai dengan pertanyaan, mengapa gotong royong itu penting dalam kehidupan masyarakat kita? Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis. Siswa itu memperkirakan alasan-alasan pentingnya nilai gotong royong. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau orang tua tentang praktik gotong royong. Yang keempat, analisis data, yaitu siswa mendiskusikan hasil temuan dan membandingkan pandangan antar kelompok. Yang kelima, yaitu menarik kesimpulan. Siswa itu menyimpulkan nilai-nilai positif dari kearifan lokal. Yang keenam, yaitu refleksi, yaitu siswa menyampaikan kesan dan pembelajaran moral yang diperoleh. Nah, teknik dan metodenya yaitu observasi, wawancara, diskusi, serta presentasi kelompok. Inquiry tidak hanya mengembangkan pengetahuan tetapi juga karakter sosial dan spiritual siswa. Nomor 5, dalam kurikulum Merdeka, 3 komponen utama yang harus dipahami oleh guru adalah yang pertama, capaian pembelajaran atau CP, yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan yang ketiga, tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama, CP. CP adalah kompetensi utama yang harus dicapai pada akhir fase. Yang kedua, ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah penjabaran berurutan dari CP yang menunjukkan tahapan capaian siswa. Nah, yang terakhir yaitu TP atau tujuan pembelajaran adalah tujuan konkret yang dirumuskan untuk setiap pertemuan atau kegiatan belajar. Nah, ketiga komponen ini bersifat hierarkis, artinya TP disusun berdasarkan ATP dan ATP merupakan turunan dari CP. Pemahaman yang baik terhadap ketiga-tiganya itu penting agar guru dapat merancang pembelajaran yang berkesinambungan dan terarah. Contoh konkretnya pada mata pelajaran matematika kelas 6 MI, topiknya itu bangun ruang. Nah, dalam CP, siswa itu memahami dan menerapkan konsep bangun ruang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ATP-nya, siswa itu mampu mengenali sifat-sifat bangun ruang dan menghitung volumenya. Dan di dalam TP, yaitu siswa dapat menghitung volume kubus, balok dengan membuat model dari kertas karton. Nah, hubungan CP ke TP dan TP menunjukkan bahwa setiap langkah pembelajaran itu membawa siswa dari pemahaman umum menuju ke pemahaman keterampilan spesifik yang terukur. Dengan memahami alur ini, guru itu mampu menyiapkan rencana pembelajaran yang selaras antara tujuan, kegiatan, dan asesmen. Sekian pemaparan jawaban dari hasil UTS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.